Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para asatidzah yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Baitul Najah Bapak Kuswanto beserta pengurusnya, yang saya hormati para jamaah sholat subuh Masjid Baitul Najah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Baitul Najah ini. Salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pak Bu, hari ini kan karena harusnya jadwalnya Bapak siapa ya? Bapak Muhtamil, karena tidak hadir jadi diisi oleh saya. Melanggar boten? Oh boten. Kenalan. Bun. Di sini saya akan menyampaikan materi masihkah mau menunda taubat, karena kan ini sudah Ramadan ke-23. Rasanya cepet banget ya Bu, Pak. Kangen botan kali Ramadan. Kangen. Kepengen setahun
Kita sudah ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berbagai kebaikan. Leras? Pada bulan tersebut kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan Ramadan juga menjadi kesempatan kembali untuk taat kepada Allah. Kembali kepada Allah yang dimaksud di sini adalah dengan bertaubat. Taubat wajib dan taubat sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa taubat itu ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Taubat yang wajib adalah taubat karena meninggalkan suatu perintah atau melaksanakan suatu larangan. Taubat yang wajib di sini dibebankan bagi seluruh mukhalaf atau orang yang telah dibebani syariat, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun taubat yang sunnah adalah taubat karena meninggalkan perkara yang sunnah dan melaksanakan perkara yang makruh. Jadi taubat yang wajib adalah taubat apa, Bu, Pak? Meninggalkan suatu perintah atau melakukan suatu larangan. Taubat yang wajib di sini dibebani bagi seluruh mukhalaf. Kalau taubat sunnah adalah taubat karena meninggalkan perkara yang sunnah atau perkara yang makruh. Barang siapa yang hanya mencukupkan diri dengan taubat pertama, yaitu yang wajib, maka dia merupakan bagian dari golongan pertengahan yang disebut dengan al-abrar al-muqtasidun. Barang siapa yang melakukan dua taubat di atas sekaligus, maka ia termasuk golongan terdepan yang disebutkan as-sabiqun al-muqarrabun. Yang kedua, taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa makna taubat yang tulus atau taubatan nasuha sebagaimana kata para ulama adalah: satu, menghindari dosa untuk saat ini. Yang kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikan dengan mengembalikannya. Yang ketiga adalah setiap dosa bisa diampuni. Setiap dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat di atas
adalah seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekufuran maupun dosa lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ayat tersebut memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya. Walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Adapun ayat yang menerangkan bahwa Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, maksudnya adalah bagi orang yang tidak mau bertobat dan dosanya itu dibawa mati. Artinya, jika orang yang berbuat syirik bertaubat, ia akan diampuni. Lihat keterangan Ibnu Katsir mengenai ayat di atas dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim. Dalam ayat lain disebutkan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadi. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran surat At-Taubah ayat 104. Selain itu juga ada di Quran surat An-Nisa ayat 110 yang menjelaskan bahwa barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu juga di surat An-Nisa ayat 145 sampai 146 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah di neraka. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Itulah ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bertaubat. Orang Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas masih Allah seru untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran surat Al-Maidah ayat 73. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 74. Walau mereka orang Nasrani berkata keji dengan mengatakan bahwa Allah adalah bagian dari yang tiga, namun Allah masih memiliki belas kasih dengan menyeru mereka untuk bertaubat jika mereka mau. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, lihatlah orang-orang yang merasa mulia tersebut, mereka telah membunuh wali-wali Allah dan Allah masih menyeru mereka untuk bertaubat. Ayat-ayat semisal di atas teramat banyak yang juga menerangkan tentang hal yang sama, bahwa setiap dosa bisa diampuni bagi orang yang mau bertaubat. Sampai-sampai dosa kekufuran pun bisa diampuni Allah jika hamba-hambanya benar-benar bertaubat. Dengan demikian, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, walau dosanya begitu banyak. Ingatlah, pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas.
Selanjutnya ada kembalinya kebaikan setelah taubat. Jika dahulu seorang hamba memiliki kebaikan, lalu ia beramal kejelekan yang dapat menutupi kebaikannya, kemudian setelah itu ia bertaubat lagi, bagaimana kebaikannya yang dulu? Jika ia bertaubat yang tulus, maka kebaikannya pada masa silam bisa kembali. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai berbagai perkara kebajikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah, yaitu silaturahim, membebaskan budak, dan sedekah. Apakah semua itu tetap dicatat sebagai kebaikan?" Hakim kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau masuk Islam, kebaikannya pada masa silam pun akan dicatat sebagai kebaikan." Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata menjelaskan hadis di atas, tidak mustahil bahwa setelah dia masuk Islam, amal kebajikannya pada masa jahiliyah dahulu tetap akan diberi pahala oleh Allah. Itu sebagai karunia dan bentuk kebaikan untuknya. Jangan tunda taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maksud ayat di atas adalah sepatutnya dia kembali kepada Allah dengan berserah diri kepadanya sebelum datang siksaan yang membuatnya tidak mendapatkan pertolongan. Dengan kata lain, ayat di atas menyeru untuk bersegera bertaubat dan melakukan amalan solih sebelum terputusnya nikmat. Banyak orang yang menyesal di akhirat dan berandai-andai bisa kembali ke dunia untuk beramal solih. Quran Surat Az-Zumar ayat 57-58, atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Supaya jangan pula ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Namun penyesalan tiada guna karena mereka sebenarnya memang termasuk orang yang mendustakan peringatan di dunia. Quran Surat Az-Zumar ayat 59, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri. Kamu juga termasuk orang-orang yang kafir. Masihkah mau menunda taubat? Bu, Pak Haji, ngantuk. Oh. Bu, tadi ada taubat wajib dan taubat sunnah. Taubat wajib adalah taubat ya betul. Kalau taubat yang sunnah dan makruh ya. Kalau taubatan nasuha nopo? Yang bersungguh-sungguh ya. Saya cukupkan. Terima kasih telah
menyimak dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.